Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat berhari Minggu Prapaskah ke-5 tahun B, 17 Maret 2024. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan berdua mereka menyampaikan pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, dia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, dimuliakanlah namamu." Lalu terdengarlah suara dari sorga. "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang yang sangat ingin memiliki sebuah tato singa pada kulitnya, di badannya. Suatu hari dia pergi kepada seorang ahli tato. Ketika ahli tato menancapkan jarum pertama pada kulitnya, orang itu berteriak, "Aduh, sakit sekali. Bagian apa yang sedang kau gambarkan itu?" tanyanya. "Saya sedang menggambar ekornya," jawab ahli tato itu. "Ah, biar saja ekornya, tidak usah digambarkan saja." Pelukis tato itu menurut. Kemudian dia mulai menancapkan jarum lagi. Pemuda ini menjerit sakit lagi. "Ah, bagian apa lagi yang kau gambarkan?" katanya. "Saya baru mau menggambar telinganya." "Tidak usah saja, sakit sekali." Begitu juga ketika pelukis tato mau menggambarkan perut singa, makin kesalah anak muda ini. Dia katakan, "Persetan, perutnya tidak usah digambar saja." Mendengarkan permintaan terakhir dari pemuda itu, tukang tato tadi akhirnya dongkol juga. "Gila kamu. Bagaimana kamu mau gambar seekor singa tanpa kepala, tanpa telinga, tanpa ekor, tanpa perut?" "Sorry saudara, saya tidak bisa melakukannya dan saya kira Tuhan pun tidak mampu." Kata pelukis itu lalu kemudian pergi meninggalkan orang muda ini. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Mustahil seseorang memperoleh sesuatu tanpa pengorbanan. Mustahil seseorang bisa mencapai sesuatu tanpa mau berkorban.
tidak mungkin. Orang mengatakan ada harga yang harus dibayar. Mustahil memperoleh tato yang bagus, tato singa sekalipun, tanpa mau menahan rasa sakit. Orang mesti berkorban sebelum mendapatkan sesuatu. Yesus mengatakan dalam Injil tadi, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tapi jika dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, selain menjelaskan mengenai kematiannya melalui kata-katanya tadi, Yesus mau mengajari kita, umat beriman, murid-muridnya, para pengikutnya, bahwa hanya melalui kematian, kehidupan bisa dihasilkan. Hanya melalui perjuangan berat, derita, dan korban, seseorang bisa memperoleh kebahagiaan. Biji gandum akan tinggal satu biji kalau dia hanya disimpan saja, katakanlah di laci. Namun kalau dia ditaburkan di atas tanah atau ditanam, dia memang akan terkubur mati, tetapi akan segera bertumbuh, kemudian menghasilkan banyak biji gandum yang lain. Siapapun tentu tidak mengalami kesulitan memahami kata-kata Yesus, karena hampir semua tanaman berbiji melalui proses ini. Namun dari satu sisi saudara-saudari, ucapan Yesus juga mencengangkan para pendengarnya. Soalnya adalah bahwa orang cenderung menghindari kesulitan, cenderung menghindari pengorbanan jika ingin memperoleh sesuatu. Orang selalu berharap kalau boleh memperoleh sesuatu secara enteng, secara gampang, secara mudah tanpa banyak menderita. Mau mendapatkan kemuliaan tapi menolak salib, ibaratnya seperti itu. Mau lulus ujian tapi malas kuliah, malas belajar. Lebih mengutamakan hobi dan sebagainya. Mau cepat kaya tetapi jalannya korupsi. Kalau bisa gampang dapat uang, mengapa mesti susah-susah? Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus menawarkan suatu jalan dan cara yang lain sama sekali, yaitu jalan salib, jalan pengorbanan. Untuk memperoleh sesuatu, maka orang harus berkorban dan menderita. Harus siap pikul salib, harus siap menahan sakit. Biji gandum harus mati dahulu sebelum dia bertumbuh, hasilkan buah. Kebenaran ini ditunjukkan oleh Yesus lewat hidupnya sendiri. Dia berkorban dan membawa buah keselamatan untuk kita manusia. Yesus menunjukkan bagaimana menjadi manusia sejati. Bukan hidup tanpa masalah, tetapi menang atas setiap masalah. Kalau hidup kita ibaratkan sebagai biji gandum, maka cara hidup kitalah yang akan menentukan buah-buah yang kita hasilkan. Kalau kita hidup hanya untuk diri sendiri, saudari-saudara, maka hidup kita tidak membawa buah, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari tokoh-tokoh inspiratif yang justru diinspirasi oleh sabda Yesus hari ini, yang menjadikan hidupnya sungguh bermakna dan dengan demikian menjadi berkat bagi banyak orang. Kematian Mahatma Gandhi melahirkan perjuangan tanpa kekerasan dan sangat terkenal di India. Kematian Bunda Teresa dari Kalkuta memunculkan relawan pemerhati orang-orang kecil, orang-orang terlantar di India, bahkan meluas ke seluruh dunia. Kematian Ibu Kartini menyadarkan bangsa Indonesia akan perjuangan emansipasi wanita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita bisa menambahkan macam-macam contoh tokoh inspiratif seperti itu yang membuat hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga firman Tuhan hari ini, saudara-saudari, meneguhkan kita untuk menjalani hidup ini yang tidak saja menawarkan menu-menu yang mudah, yang enak,
Tapi kadang-kadang menu yang ingin kita hindari yaitu salib. Menu yang kadang-kadang dibumbui oleh masalah, oleh pergumulan, oleh sakit dan penyakit, oleh macam-macam tantangan yang kadang-kadang seperti tidak terpikulkan. Semoga dengan diteguhkan, diinspirasi oleh firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa memang tidak ada sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah, sesuatu yang ingin kita gapai tanpa siap berkorban. Sekali lagi, saudara-saudari, ada harga yang harus dibayar. Tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Demikian juga tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Semoga kita diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini untuk menjadikan hidup kita, perjuangan kita sebagai pujian akan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami, bahwa hidup ini tidak saja menawarkan hal-hal yang mudah, yang gampang, yang enak, tapi seringkali menawarkan salib, menawarkan penyakit atau sakit, menawarkan pengorbanan. Semoga kami diteguhkan bahwa memang tidak ada harga, bahwa ada harga yang harus dibayar ketika kami menginginkan mencapai sesuatu yang kami cita-citakan, kami harapkan. Semoga dengan inspirasi hidup-Mu yang mau mati untuk keselamatan kami, kami juga mampu menjadikan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.